Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia, NIM 201105010023. Di sini saya dari kelas Perbankan Syariah 1. Saya akan menanggapi video dari Pak Wadud Abdul Nafis. Apa sih itu ekonomi makro? Untuk pengertian ekonomi makro sendiri berasal dari dua kata Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah, nomos artinya aturan, tatanan, dan peraturan. Jadi, jika digabung oikos nomos, maka artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia, NIM 201105010023. Saya dari Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi video dari Pak Wadud Abdul Nafis. Apa sih ekonomi makro itu? Untuk pengertian dari ekonomi makro sendiri berasal dari dua kata Yunani, yaitu oikos yang bisa diartikan rumah, atau nomos yang artinya aturan, tatanan, dan pengertian. Jika digabung oikos nomos, maka artinya pengelolaan manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya yang dimiliki, batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Pembagian ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, deskriptif, adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu, misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Ekonomi terapan, yang kedua itu ada ekonomi terapan, adalah cabang ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya. Yang ketiga, ilmu ekonomi teori, adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk teori ekonomi sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pengertian ekonomi mikro yaitu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga-harga dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, untuk ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Nah, untuk konsep dasar ekonomi makro sendiri itu ada 7. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Di sini mempelajari tentang pendapatan dan pengeluaran suatu negara, juga bagaimana cara mendapatkan pendapatan tersebut, dengan usaha atau cara apa. Dan pengeluaran tersebut untuk apa saja, cukup atau tidak untuk menutupi pengeluaran dari suatu negara tersebut. Dan yang kedua ada pengangguran. Terjadinya pengangguran itu ada faktor apa saja dan apa saja solusi dari terjadinya pengangguran tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu ada uang dan fungsinya. Apa fungsi uang dan bagaimana peredaran uang tersebut di dalam negara. Nah, untuk yang keempat itu adalah inflasi dan deflasi. Bagaimana apakah harganya mengalami kenaikan atau penurunan harga di pasaran. Dan yang kelima itu ada permintaan agregat dan penawaran agregat. Jadi di sini membahas tentang keseluruhan yang diminta oleh suatu negara. Yang keenam itu ada keseimbangan LS dan LM, yang dimana LS itu adalah pasar barang dan LM itu adalah pasar uang. Dan yang terakhir itu ada ekspor dan impor. Nah, untuk perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro
sederhananya itu yaitu dua hal yang bertentangan secara konten. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahum afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.